Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perusahaan yang telah kami buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri yaitu Brilian Farel Adani, dengan rekan-rekan saya yang pertama Farida Yuliatin, Ananda Fitria, Debbie Yahya, Nova Alicia, Dwi Kristianti, Adinda Rismala, dan Azizah Rofikoh. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Fitriana Sonatania. Saya merupakan Director dari Baswara Bakery, di mana Baswara Bakery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan yang saya dirikan pada tanggal 19 Juli 2021. Baswara Bakery sendiri terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Malang. Buat teman-teman yang berada di Malang atau berencana untuk ke Malang, jangan lupa mampir ke Baswara Bakery ya. Jadi pada saat ini banyak sekali penyandang selilak, di mana selilak merupakan penyakit autoimun yang gejalanya itu bisa muncul ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten di dalamnya. Gluten itu biasanya terkandung dalam serealia, gandum, dan biji-bijian lainnya. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk membuat toko roti yang bebas gluten. Jadi, para penyandang penyakit selilak itu bisa mengkonsumsi roti, kue, dan sereal yang kita produksi. Jadi dengan moto Eat What You Want, itu kita berharap semua orang bisa mengkonsumsi roti seperti itu. Roti kita sendiri itu diproduksi menggunakan bahan baku berupa tepung almond, tepung jagung, tepung tapioka, dan lain sebagainya. Saya sebagai director, di mana director merupakan posisi tertinggi, saya pastinya memiliki tugas yang cukup berat, di mana tugas saya yaitu menyusun, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan visi misi perusahaan. Dan saya juga harus memastikan bahwa karyawan saya sudah memahami betul apa visi misi dan tugas dari perusahaan ini. Selain itu, saya juga harus menentukan ke arah mana perusahaan ini akan berjalan, seperti itu. Dalam memimpin perusahaan ini, tentunya saya dibantu dengan rekan-rekan dari beberapa manajer. Untuk beberapa manajer, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brilian Farel Adeni. Di sini saya menjabat sebagai General Manager. Saya memiliki tugas untuk memberikan bimbingan khusus kepada setiap kepala departemen dan juga mempengaruhi kinerja karyawan secara positif di kantor. Selain itu, saya juga bertugas mengembangkan citra perusahaan, baik secara internal maupun secara eksternal. Perkenalkan, nama saya Dwi Kristianti, bisa dipanggil Tanti. Dalam perusahaan, saya menjabat sebagai project manager yang bertugas mengelola suatu project dalam bentuk koordinasi dengan unsur-unsur terkait berupa kebutuhan tugas, kebutuhan tim, dan kebutuhan individu. Perkenalkan, nama saya Debbie Yahya. Di dalam perusahaan Baswara Bakery ini, saya menjabat sebagai manajer HRD. Tugas saya sebagai manajer HRD yaitu untuk melakukan perekrutan karyawan, menyelenggarakan kegiatan seperti pembinaan, pelatihan, dan seluruh kegiatan yang berguna untuk pengembangan keterampilan karyawan, mental, potensi, dan pengetahuan para karyawan. Perkenalkan, nama saya Farida Yuliatin. Di sini posisi saya adalah sebagai kepala dari divisi promotion and PR manager, di mana tugas saya sehari-harinya adalah mengembangkan strategi khususnya dalam jaringan komunikasi media, mencari penempatan berkualitas tinggi melalui media cetak, radio, ataupun secara online dalam rangka meningkatkan kualitas perusahaan kami. Halo, perkenalkan nama saya Nova Alicia. Di sini saya menjabat sebagai Finance and Accounting Manager, di mana tugas saya sehari-hari yaitu bertanggung jawab untuk menyiapkan jurnal dan laporan keuangan, melakukan analisa keuangan, dan merencanakan serta mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengendalikan penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Perkenalkan, nama saya Adinda Rismala Salsabila. Di sini saya sebagai store manager yang bertugas untuk membuat dan mengembangkan strategi store yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang berdatangan, kemudian meningkatkan penjualan, serta mengoptimalkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Azizah Rofikoh Beryani. Di dalam perusahaan, saya menjabat sebagai area manager, di mana saya bertugas memimpin tim, memberikan semangat dan memberikan kreativitas kepada tim agar mereka selalu menemukan solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan internal dari perusahaan Baswara Bakery. Yang pertama yaitu ada aspek manajemen dan SDM. Baswara Bakery memiliki seorang ahli manajemen yang telah bersertifikasi.
Sehingga konsep manajemen strategi yang dimiliki oleh perusahaan kami telah tertata rapi. Selain itu, struktur dan job description para pekerja sangat jelas, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tugas masing-masing. Selain itu, Baswara Bakery memberikan bonus serta penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja bagus, serta uang lembur untuk masing-masing karyawan. Yang kedua yaitu ada aspek pemasaran. Posisi perusahaan Baswara Bakery berada di lingkungan yang sehat dan didukung oleh manajer perusahaan yang baik. Sehingga produk dari Baswara Bakery telah dikenal sampai ke seluruh Indonesia. Dengan harga yang sesuai kualitas, maka produk Baswara Bakery dapat dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Selain itu, roti, kue, dan sereal dari Baswara Bakery merupakan produk pertama di Indonesia yang bebas dari gluten. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Keuangan dari perusahaan kami diatur langsung oleh manajer keuangan. Alhasil, kondisi keuangan dari perusahaan kami dapat diketahui dengan detail. Baswara Bakery tidak memiliki masalah dengan model produksi hingga saat ini, karena telah direncanakan dengan sangat baik. Yang keempat, yaitu ada aspek produksi dari perusahaan kami. Baswara Bakery memiliki pemasok bahan baku yang dapat diandalkan, sehingga dalam proses produk kami tidak pernah kesulitan atau kesusahan untuk kebutuhan bahan baku. Selain itu, Baswara Bakery telah dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih, sehingga kami dapat menghasilkan kue dalam waktu 50.000 biji dalam waktu sehari. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan eksternal organisasi dari Baswara Bakery. Yang pertama, ada makro dulu. Ada faktor ekonomi. Nah, pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan kami benar-benar bergantung pada kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh negara Indonesia. Yang kedua, ada faktor sosial budaya. Seperti kita tahu bahwa budaya makan nasi di Indonesia ini benar-benar sudah mendarah daging. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tentu saja masyarakat mengetahui akan manfaat yang akan mereka peroleh dari mengonsumsi roti bebas gluten ini. Sehingga masyarakat mulai beralih untuk mengonsumsi roti bebas gluten. Yang ketiga, ada faktor teknologi. Semakin berkembangnya teknologi benar-benar membantu perusahaan kami untuk mengembangkan bisnisnya, di mana kami bisa memproduksi produk kami dalam kuantitas dan kualitas yang lebih baik dan lebih besar lagi. Dan juga teknologi ini membantu perusahaan kami untuk melakukan promosi agar produk kami bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, ada faktor demografi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan kami berdiri di Kota Malang, di mana Kota Malang sendiri juga dikenal sebagai kota wisata. Selain itu, bahan baku yang kami peroleh di Kota Malang sendiri itu mudah, dan kondisi jalan yang baik membuat proses akomodasi pengiriman barang dari perusahaan kami juga terbantu dengan sangat baik. Yang kelima, ada faktor politik hukum. Nah, nama perusahaan kami sudah ada hak patennya. Tentu saja produk yang dipasarkan oleh perusahaan kami juga halal MUI dan telah memperoleh izin dari Dinas Kesehatan. Ada faktor ekologi. Nah, perusahaan kami tidak menghasilkan limbah industri, dan limbah-limbah yang dihasilkan pun hanya kantong bahan baku dan beberapa kardus. Yang kedua ada di bidang mikro, yaitu persaingan industri. Tentu saja setiap perusahaan tidak luput dari adanya persaingan industri. Nah, dari perusahaan kami sendiri, perusahaan yang menjadi pesaing adalah perusahaan dari brand-brand ternama yang sudah lama beroperasi, dan mereka pun juga sedang mengembangkan produk roti bebas gluten. Yang terakhir adalah produk substitusi. Nah, walaupun roti bebas gluten ini menjanjikan manfaat yang sangat baik, tetapi tentu saja ada banyak makanan-makanan lain yang memang juga bebas gluten selain roti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan CSR. Dalam mengembangkan sebuah perusahaan, Baswara Bakery tentunya menerapkan etika-etika yang telah diatur. Penetapan etika bisnis ini bertujuan untuk mewujudkan visi misi yang dimiliki oleh Baswara Bakery. Etika bisnis yang telah ditetapkan yaitu antara lain yang pertama, melayani pelanggan dengan sepenuh hati dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dalam pelayanannya, karyawan Baswara Bakery diwajibkan untuk selalu melayani dengan senyuman, kata-kata yang halus, serta melayani apa yang diminta oleh pelanggan dengan pelayanan yang baik, sopan, dan santun. Yang kedua, dalam bersosialisasi dengan sesama karyawan, diwajibkan untuk selalu menjaga perilaku agar tidak memunculkan konflik antar karyawan. Yang ketiga, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,
Karyawan Baswara Bakery diwajibkan untuk mengedepankan kejujuran. Yang keempat, dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, Baswara Bakery melakukan persaingan dengan cara yang sehat. Yang kelima, senantiasa terbuka akan kritik dan saran yang membangun yang disampaikan oleh pelanggan kepada Baswara Bakery. Kemudian, untuk menunjukkan kepedulian perusahaan kepada masyarakat, Baswara Bakery memiliki beberapa program CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu yang pertama, mensosialisasikan kepada masyarakat apa saja akibat dari mengkonsumsi gluten yang berlebihan dengan cara melakukan webinar yang dilaksanakan bersama ahli gizi, di mana webinar ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan usia. Yang kedua, menampilkan demo memasak kepada daerah-daerah terpencil di Indonesia. Yang ketiga, membuat kelas kursus memasak secara gratis yang dapat diikuti oleh siapapun. Yang keempat, mengadakan program beasiswa kepada lulusan sekolah menengah atas yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di sekolah memasak. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan dan implementasi strategi. Saya akan memaparkan produk-produk yang ditawarkan oleh Baswara Bakery. Yang pertama yaitu roti. Roti yang diproduksi oleh Baswara Bakery bermacam-macam. Antara lain yaitu biskuit, baguette, bagel, tortilla, pita, lavash, pretzel, donat, dan flatbread. Roti-roti tersebut tentunya diproduksi menggunakan bahan-bahan yang bebas gluten, antara lain tepung almond, tepung sorghum, tepung umbi Garut, tepung jagung, tepung kelapa, dan tepung tapioka. Yang kedua yaitu kue. Kue yang diproduksi oleh Baswara Bakery yaitu kue tart, kue tradisional, kue basah, dan kue kering seperti nastar dan lain-lain. Produk kue ini tetap sesuai dengan visi misi dari Baswara Bakery sendiri. Jadi produk ini bebas dari gluten. Kemudian yang ketiga yaitu sereal. Sereal merupakan menu sarapan praktis selain roti. Sereal biasanya menggunakan gandum sebagai bahan utamanya. Namun, gandum menggunakan gluten yang cukup tinggi. Jadi, Baswara Bakery memproduksi sereal bebas gluten dan tidak menggunakan bahan gandum, namun bahan tepung bebas gluten. Kemudian selanjutnya masuk ke strategi Baswara Bakery. Baswara Bakery sendiri menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu e-business channel priorities. Baswara Bakery merupakan perusahaan yang telah dilengkapi dengan sosial media, di mana di dalamnya memiliki informasi, cara memesan, promosi terkait produk yang diproduksi. Baswara Bakery berfokus ke roti bebas gluten, sehingga beberapa penderita kondisi kesehatan tertentu bisa mengkonsumsinya. Kemudian, pengetahuan masyarakat akan kualitas produk roti yang baik dan sehat. Baswara Bakery selalu mengedepankan konsistensi kualitas produk dan pemberian paparan mengenai proses produksi dan kualitas produk yang baik. Kemudian, improvement production. Baswara Bakery akan terus mengembangkan variasi produk dengan optimalisasi keunggulan dengan produsen roti sejenis. Selanjutnya, marketplace restructuring. Disintermediation, yaitu penawaran produk yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi masyarakat melalui jalur sosial media. Reintermediation, yaitu menciptakan sosial media baru yang diperuntukkan dalam menjalin kerjasama yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan market dan product development strategies. Baswara Bakery sudah menentukan market development strategis dengan menciptakan berbagai produk seperti roti, kue, dan sereal, sehingga di dalamnya terkandung protein, isoflavon, dan mineral untuk orang dewasa, bahkan anak-anak. Yang terakhir yaitu positioning and differentiation strategies. Baswara Bakery sangat mementingkan quality produk mereka demi menyangkut kesehatan untuk masyarakat. Kualitas harga, produk, dan servis dari produk sudah tidak perlu diragukan lagi, karena terlihat jelas dari visi dan misi perusahaan. Baswara Bakery mempromosikan produk bukan hanya berupa sponsor atau marketing, tetapi melakukan penjualan di online juga, disertai dengan informasi produk yang detail. Selanjutnya, dilanjutkan dengan materi analisis SWOT. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Baswara Bakery menawarkan berbagai macam produk, sehingga para konsumen dapat leluasa memilih jenis produk yang digemari. Yang kedua, kapasitas produksi yang tinggi, yaitu kurang lebih 50.000 roti, kue, dan sereal dalam sehari. Yang ketiga, memiliki mesin produksi yang baik dan lengkap untuk mempermudah tenaga kerja dalam proses produksi. Yang keempat, produk telah bersertifikat halal dari MUI, sehingga sertifikat halal inilah yang menjadi salah satu daya tarik, sehingga konsumen tidak ragu untuk mengkonsumsi produk Baswara Bakery. Selain itu, produk yang ditawarkan juga telah mendapat izin dari Dinas Kesehatan. Yang kelima, sumber daya manusia terampil. Maksudnya, karyawan baru harus mengikuti training saat diterima bekerja dalam 3 bulan pertama, yang dimana di setiap akhir bulan akan diadakan penilaian kinerja masing-masing karyawan baru. Yang keenam, mutu produk tidak dapat diragukan lagi, karena setiap bahan baku yang digunakan adalah rekomendasi dari MUI.
Terkadang orang MUI sendiri yang memberikan beberapa rekomendasi bahan, bahkan alat untuk membuat roti pun juga direkomendasikan oleh MUI. Yang ketujuh, pertumbuhan sales di bidang e-commerce di Indonesia membuat Baswara Bakery ikut merambah di dunia penjualan dengan membuka channel toko di e-commerce besar di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, JD.ID, Lazada, Paypay, dan WhatsApp. Selanjutnya, lokasi usaha yang strategis sehingga memudahkan masyarakat yang ingin membeli produk Baswara Bakery, sebab konsumen tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk membeli produk Baswara Bakery, karena Baswara Bakery terletak di pusat kota. Selanjutnya, promosi yang efektif. Promosi dan iklan merupakan konsep pemasaran yang harus dipertimbangkan pada bisnis dan produk. Promosi dan iklan yang baik akan menghasilkan pengaruh brand di masyarakat, sehingga mampu meningkatkan penjualan. Konsumen mendatangi toko berdasarkan informasi dari internet, sehingga informasi produk melalui sosial media sangat mendukung peningkatan jumlah pelanggan yang tertarik dengan produk. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah produk yang ditawarkan memiliki masa tahan yang sebentar. Baswara Bakery tidak menggunakan pengawet dan bahan kimia di dalam produk yang diproduksi, sehingga jika dibanding dengan produk serupa yang dikeluarkan perusahaan lain, tentu lebih cepat kadaluarsa. Yang kedua, kelemahannya adalah harga relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan kompetitor. Hal ini dikarenakan bahan baku yang digunakan bermutu tinggi, sehingga mengakibatkan biaya operasional menjadi lebih mahal. Yang ketiga yaitu layanan pesan antar hanya dapat dinikmati gratis ongkir apabila lokasi pelanggan berada di daerah Malang saja. Selebihnya maka akan dikenai minimal order 100.000 untuk mendapatkan gratis ongkir. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan opportunities. Opportunities itu peluang. Jadi yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi Baswara Bakery ini setiap harinya memproduksi puluhan ribu produk untuk dipasarkan. Jadi tentu saja kita membutuhkan banyak tenaga kerja. Lalu kemudian yang kedua ada hubungan yang baik dengan pemasok bahan. Sehingga ini mempermudah Baswara Bakery untuk memperoleh bahan baku. Lalu yang ketiga menerima investasi dan kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu yang keempat ada kepercayaan dari konsumen. Yang kelima, peningkatan permintaan masyarakat terhadap roti. Karena roti ini lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana, serta roti dapat dijadikan oleh-oleh. Lalu yang keenam, kemajuan teknologi dan informasi. Karena dapat membantu pihak Baswara Bakery dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Selain itu, juga dapat mendatangkan konsumen melalui iklan-iklan yang dipasang di berbagai sosial media. Serta konsumen dapat memesan roti tanpa harus mendatangi toko. Lalu di sini ada threat. Threat di sini merupakan ancaman. Ancaman bagi perusahaan. Yang pertama ada tingginya tingkat pesaing. Tingginya tingkat pesaing ini menjadi bagian dari resiko bisnis utamanya. Lalu yang kedua, makanan pokoknya itu nasi. Ya, walaupun penggemar roti secara berkala memperlihatkan angka pertambahan yang signifikan, akan tetapi tetap saja masih banyak masyarakat yang konvensional yang menganggap roti tidak mengenyangkan. Lalu yang ketiga, bahan baku unggulan yang digunakan memiliki harga yang relatif mahal. Lalu yang keempat, biaya operasional lumayan tinggi. Lalu yang terakhir, pendapatan yang akan diperoleh perusahaan sangat bergantung pada kondisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan organisasi dan pengambilan keputusan pada perusahaan, di mana di dalamnya terdapat visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu visi perusahaan. Visi perusahaan kita sendiri yaitu menciptakan produk olahan berupa roti, kue, dan sereal yang bebas gluten agar dapat dikonsumsi oleh siapapun, baik seseorang yang sehat dan seseorang yang menghindari gluten atau tidak dapat mengkonsumsi gluten. Yang kedua yaitu visi perusahaan. Visi perusahaan yang pertama mengutamakan kualitas baik dari segi rasa dan variasi produk serta kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Yang kedua, menggunakan bahan dan mesin berkualitas serta menghasilkan produk yang memperhatikan kesehatan dengan cita rasa demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu terus berinovasi dan memberikan harga produk yang terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga itu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan kami sendiri adalah memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja, serta mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk roti, kue, dan sereal yang kita tawarkan. Selanjutnya, memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen, sehingga dengan kepercayaan yang diberikan diharapkan usaha dapat berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.